1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai ayat 4. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mengikut Kristus, hidup di dalam Kristus, mengikuti Tuhan, akan mendapat kesusahan. Sesuai dengan bacaan kita tadi, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kesusahan itu bisa berupa kesulitan-kesulitan ekonomi, sakit penyakit, mungkin sudah berdoa belum sembuh, mungkin sudah minta tolong sama Tuhan, belum ada pertolongan, belum ada jalan keluar. Atau mungkin dalam penginjilan ada perlawanan, ada pertentangan, ada hal-hal yang menghalangi. Bahkan apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu sangat luar biasa. Dia dipenjara karena Injil, dia dilempari, dia disesa. Dia pernah berkata, aku sering dalam kedinginan, dalam kelaparan. Ditolak oleh bangsanya sendiri, bangsa Yahudi. Bahkan kemana mereka pergi memberitakan Injil, justru bangsanya sendiri yang mencoba menghalangi, mencoba menghasut, sehingga pemberitaan Injil itu terganggu. Artinya kehidupan di dalam Tuhan itu tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah, ada kesusahan-kesusahan yang akan kita hadapi. Filipi 1 ayat 29 mengatakan, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi juga menderita untuk Dia. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dunia tidak suka, setan tidak suka. Sehingga setan bekerja keras untuk melenyapkan kita anak-anak Tuhan, untuk menghentikan kebenaran itu terus berkembang, menghentikan Injil itu terus berkembang. Iblis bekerja lewat orang-orang durhaka, lewat kuasanya, menghentikan pekerjaan Allah. Tetapi syukur, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Firman Tuhan berkata, roh yang ada pada kita itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Roh apa yang ada dalam kita? Itu Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Yesus, itu Roh Kudus diberikan. Roh Kudus itu menyertai kita untuk membimbing kita, memimpin kita dalam segala kebenaran, mengajari kita, memberi hikmat, memberi kemampuan kepada kita. Roh Kudus itu menghibur kita ketika dalam kesusahan, sehingga kita mampu mengatakan, di dalam kesusahan pun aku mampu bersuka cita. Dan Paulus mengatakan, ulangi dalam kitab Yakobus itu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu karena ada Roh Kudus. Masakan dalam situasi yang sulit, dalam pencobaan kita bisa berbahagia, itu karena kemampuan dari Roh Kudus. Dan Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacita di dalam kesulitan sekalipun, bersukacita.
Karena memang kita mampu melakukannya. Karena ada Roh Kudus, tanpa Roh Kudus tentu itu tidak mungkin. Hal yang mustahil kita lakukan. Kalau orang dunia, ya namanya duka cita, persoalan, permasalahan, derita itu, ya mereka menikmati penderitaan itu. Tetapi kita, sekalipun ada penderitaan, tetapi kita mampu bersuka cita karena ada Roh Kudus yang memampukan. Caranya gimana? Roh Kudus itu memberi pemahaman kepada kita lewat firman Allah bahwasanya ini hanya sesaat saja, tidak selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, persoalan kita hadapi, kesulitan itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi firman itu berkuasa dan itu memampukan kita untuk bersabar, untuk menderita. Bersabar untuk melewati semua apapun yang kita hadapi. Jadi kita orang Kristen jangan heran kalau ada kesusahan, kesulitan, penderitaan. Tetapi Tuhan berkata itu tidak akan lama. Seperti yang dialami oleh Ayub. Ada masanya dia diuji, imannya dicobai. Tetapi ada masanya perkara itu berlalu. Ujian itu berlalu, pencobaan itu berlalu. Ketika dia berhasil, maka ada upah yang sangat besar di balik pencobaan itu. Tuhan mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang diambil dari Ayub. Kekayaannya 2 kali lipat, anak-anaknya dikembalikan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa anak-anak Ayub itu tercantik dari perempuan yang ada di dunia pada masa itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang memang kita ada rasa jenuh. Ada rasa, wah ini Tuhan gimana? Apakah Tuhan peduli sebenarnya? Apakah Tuhan mengasihiku? Kadang berdoa kok belum ada jawaban. Ya kadang kok belum ada perubahan. Terkadang justru wah semakin sulit. Firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya, yang mengasihinya. Untuk mendatangkan kebaikan, Allah turut bekerja di dalam persoalan permasalahan kita, mendatangkan kebaikan bagi kita. Kemungkinan masalah itu untuk mempersiapkan kita untuk tantangan ke depan. Kemungkinan kita nampaknya stagnan, berhenti. Tetapi untuk mempersiapkan kita, untuk membentuk kita, untuk hal-hal yang akan disediakan Tuhan bagi kita, dipersiapkan Tuhan bagi kita. Untuk kadang kita mengalami kesulitan itu untuk mempersiapkan kita ke puncak keberhasilan. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Dia harus melewati dulu, masuk sumur kering, melewati dulu, dijual ke Potifar, masuk penjara lagi, dia lewati itu, sampai dia menjadi orang nomor 2 di negara lain, orang nomor 2 di Mesir. Jadi terkadang persoalan itu, permasalahan itu untuk menguatkan kita, membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan, membuat kita semakin berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi membuat kita semakin dekat dengannya, semakin berharap kepadanya. Sehingga kalau ada permasalahan, jangan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Jangan cari alternatif, jangan cari hal-hal yang mungkin bisa membantu di luar Tuhan. Tidak, tetap lari kepada Tuhan. Tuhan pasti punya pendapat. Tuhan pasti punya penilaian atas apa yang kita alami. Tuhan pasti punya opini. Tuhan pasti punya sesuatu untuk hal yang kita hadapi. Apa yang kita alami, persoalan kesulitan yang kita hadapi, bukan itu inti utamanya. Bukan tentang besarnya masalah kita, apa masalah kita, bukan itu. Tetapi posisi Allah di dalam permasalahan itu.
Posisi Allah yang membentuk kita. Posisi Allah yang berencana untuk membuat kita semakin kuat. Supaya Tuhan bisa pakai kita. Sebab kita semua dipanggil untuk dipakai Tuhan. Kita semua dipanggil untuk dipakai Tuhan. Menjadi berkat, untuk menjadi alat kemuliaan di tangannya. Memuliakan nama Tuhan. Ketika dalam hidup kita Tuhan dimuliakan, orang-orang diberkati. Orang-orang datang kepada Tuhan. Kita memberitakan tentang Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan. Jadi yang penting adalah bukan masalah. Masalah yang kita hadapi, sulitnya persoalan kita hadapi. Tetapi yang lebih penting adalah tentang perkenanan Tuhan atas masalah itu. Ketika kita tetap setia, tetap datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, tetap bertahan. Sehingga kita tidak perlu terlalu fokus dengan masalah itu, tetapi fokus kepada Tuhan. Karena kita percaya masalah itu ada masanya, ada masa aktifnya. Ada waktunya nanti itu selesai gitu. Namun yang utama dari masalah yang kita sedang hadapi itu adalah bagaimana Tuhan berkenan atas sikap kita, berkenan atas iman kita, berkenan atas kasih kita terus, mata kita terus tertuju kepadanya. Itu yang paling utama. Kalau masalah itu semua orang mengalami masalah. Bahkan ada masalah yang hingga membinasakan dia, menghancurkan dia. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, itu masalah ada untuk membawa kita semakin dekat dengannya, memperkuat iman kita, membuat kita semakin berharap kepadanya. Jadi biarlah di dalam masalah itu kita tetap pandang Tuhan. Bagaimana kita tetap terus bertahan, kita pandang Tuhan terus, pandang Dia. Karena itu ada masanya nanti. Sampai Dia berkata, aku berkenan kepada anakku. Dan Dia berkenan memberikan kita progres, memberikan kita reward, memberikan kita berkat, memberikan kita upah di dunia ini. Upah itu bukan hanya di sorga saja nanti, tidak. Di dunia pun Tuhan memberkati kita. Supaya kita terus menjadi berkat. Kita diberkati supaya bisa menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan sampai gara-gara masalah itu iman kita gugur. Jangan sampai kita mundur, tetapi tetaplah bertahan. Ada masanya itu nanti. Yang penting dalam masalah itu tetap cari Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan. Ada masanya. Memang ada yang sampai tahunan. Seperti Abraham, dia menunggu 25 tahun janji Tuhan itu. Sampai Ishak diberikan. Janji itu diberikan umurnya 75, tapi Ishak itu diberikan. Anak perjanjian itu umurnya 100 tahun, 25 tahun. Lama memang, lama. Tetapi dengan begitu besarnya ujian cobaan itu, besar pula upahnya, besar upahnya. Abraham 25 tahun menanti anak perjanjian. Dengan imannya yang besar, dia terus menguatkan dirinya, meneguhkan imannya. Akhirnya dia diangkat, dinobatkan sebagai sahabat Allah, sebagai bapak orang percaya. Pengorbanan yang besar akan beroleh penghormatan yang besar, akan beroleh upah yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Salam.